Oh iya, saya ini mau tanya ini loh, Pak. Terkait untuk 7 terpidana yang lain kan mau mengajukan PK ya, Pak. Iya, Nah, itu a- akankah prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama atau cukup berapa bulan gitu, Pak, untuk PK itu? PK itu kalau sudah kalau Sakatatal itu kan sudah daftar ya. Iya. Nah, yang 7 terpidana itu belum. Oh, belum. Jadi baru sisa kata ya, Pak? Iya, baru Sakatatal aja. Hmm, Jadi yang 7 terpidana itu belum. Jadi baru Sakatatal. oke, oke. Nah, Nah, Sakatatal itu sidangnya nanti tanggal 24 Juli. 24 Juli bulan ini ya, Pak? Ya, Juli ya. Juli Iya, kan? Juli. Insya Allah kalau saya ada waktu saya akan live kan di channel YouTube saya Oke, nanti siap. Itu wawancara teman. itu si Saka dalam PK itu nggak di live secara nasional ya, Pak? Maksudnya stasiun TV nggak ada. Jadi kayaknya sih di live juga ya karena kasus ini kan viral ya. Iya. Biar ini loh, Pak, masyarakat ini kan sudah Kayaknya sih di live juga terlalu karena mengikuti teman-teman ini wartawan semua. udah Jadi pada tahu. kalau iya, biar bisa di live, rakyat bisa menilai dari semua keputusan-keputusan hakim, terus tim penggugat sama tergugat ini bisa kita nilai. Ya, ya makanya mudah-mudahan sih di live ya. Kayak Iya, sidang Peggy itu kan pra peradilan kan di live semua ya. iya. Dari awal aku ngikutin, Mbak. Boleh dilihat VT-VT-nya. Waduh, selalu belain itu. Iya, Untuk ini, Pak, apa strategi ke depan? Akankah Pak Tony ini untuk turun membantu para terpidana yang lain atau cukup Mas Pegi Setiawan mengawal kalau kasusnya? kalau surat kuasa saya itu kan hanya Peggy Setiawan ya. Oh iya, Yang 7 terpidana atau 8 itu kan saya tidak menjadi kuasa hukum. oh iya. Mereka kan sudah ada pengacaranya sendiri. Ya, dari Peradi ya, Pak. Ya, kalau Yang pengacaranya ngajak saya ya tentu saya bisa bantu. Tapi kalau enggak ya sudah, saya kan bingung. Nggak bisa nyodorin diri karena ada pengacaranya. iya, Apalagi pengacaranya 7 terpidana itu kan dari Jakarta ya. Pak iya. Oto, Pak Tohan ketua organisasi Pradi, Nah, Perhimpunan Advokat Indonesia. nah, Jadi saya terakhir rasa saya mungkin mau tanya lagi untuk kepada Pak Tony hmm, terkait putusan yang sudah ingkrah di pra peradilan kemarin tentang Mas Pegi Setiawan kan penetapan tersangkanya itu tidak batal. sah ya, Pak. Iya betul. Apakah ke depan jika ada oknum-oknum atau orang yang belum terima, apakah bisa menjadikan tersangka kembali Mas Pegi Setiawan ini? Nggak bisa. Sudah nggak bisa ya, Pak? Iya, karena sudah dikunci di poin 5 dalam amar putusan pra peradilan itu bahwa menyatakan tidak sah segala bentuk ketetapan atau penetapan lebih lanjut berkenaan dengan tersangka Pegi Setiawan itu. Oh, iya, Jadi yang di soalnya gini, Pak. Kan yang banyak di sekali dari oknum-oknum pengacara yang masih belum terima, toh, Pak. iya ya biarkan saja itu kan pendapat mereka yang tidak terima. Iya. Tapi secara hukum Dari kan sudah terkunci. dari tim pengacara Mas Pegi sendiri punya niatan nggak, Pak, untuk menggugat balik oknum-oknum pengacara yang selalu menyerang dari Mas Pegi, keluarga Mas Pegi itu ada niatan nggak, Pak, untuk menggugat balik? Kalau mereka
nyerang-nyerangnya itu lewat media sosial ya. Ya. Media sosial dia diposting ya. Kemudian ada muatan fitnah ya, itu bisa saja. Kalau Tapi di kalau nyerangnya debat TV lewat itu media enggak ya, Pak? televisi, susah kalau media televisi kan. Oke. Ya, Siap. karena kan kontennya kan punya televisi, jadi harus diperiksa televisinya kan gitu. Ya, Pak. Agak ribet kalau melalui media televisi. Tapi kalau media sosial kayak Facebook, kayak IG, TikTok, Instagram gitu ya, Pak? iya, nuduh itu bisa saja kalau memang terbukti menuduh itu diperkarakan bisa. Tapi Oke. selama ini kan pada ngomongnya di TV kan, Iya. itu. Iya, terima kasih Pak sudah diizinin naik. Titip salam buat Mas Peggy. Ya, nih Nah, sebagai semoga sehat-sehat selalu. Semoga kedepannya Mas Peggy sukses dan tim pengacara sukses selalu, tambah berkah umurnya, Pak. ya, makasih, amin, makasih Pak ya. Iya, Pak. Ya, izin turun dulu, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selanjutnya ada ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengucapkan itu aja, selamat atas kebebasannya Peggy. Terima kasih. Siapa namanya nih? Ya kelihatannya Bapak capek banget ya. Belum tidur sebenarnya waktu kemarin hari habis syukuran. Kemudian Iya, seharian selalu mantau live-nya Bapak saya. ya jam 10 malam, jam 11 berangkat ke Jakarta. Nyampe Jakarta itu jam 5 Tadi ya. di itu ya, di pagi-pagi ambyar ya Bapak. Betul ya. Itu saya paksakan harus fresh karena belum tidur. Iya. Itu Peggy kelihatannya lagi gak enak badan ya Bapak ya. Peggy. Ya Iya. sama sih karena belum tidur juga. Ya, mungkin kelelahan. Saya Peggy sama anak buah supir gitu. Iya, semoga Bapak selalu dilindungi, dikasih kesehatan, Peggy juga tambah sukses ke depannya. Amin. Saya ikut bahagia. Saya dari Bandung, dari Cimahi. Oh, dari Cimahi Bu ya. Ya, dari Cimahi. Ya, begitu aja Bapak ya. Terima kasih udah mengizinkan naik Bapak. Ya, Terima salam kasih. buat Peggy. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ella Rahma sang Rizky. Oke, saya naikkan lagi. Advokat Rendia. Boleh. Halo, assalamualaikum rekan sejawat. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek sound. Mang Pak Tony. Ya. Ya, boleh. Yang di atas dulu ya, advokat Rendia dulu ya. Sok aja yang dibawa, sok aja. Saya pendengar dulu. Nggak apa-apa sok. Yang di atas saya silakan dulu biar Oh ya boleh lah. silakan. Aduh. Biar tertib yang duluan ngomong dulu. Boleh. Nimbrung ikut nimbrung. Yang turun, yang bawah naik. Gitu. Iya siap. Silakan. Gimana bro? Kabarnya sehat-sehat selalu ya. Nah, tinggal di mana bang? Palembang. Bapak Palembang. Ya. Iya. Saya ngikutin terus. Nggak banyak saya bicara, cuman pengen saya hello aja sama rekan sejawat yang udah sekarang tuh udah jadwalnya udah mantep banget ini. Alhamdulillah bang. Iyalah, bagus lah kalau kayak gitu. Memang udah tugas kita. Orang susah. Bener. Jadi kita kadang jangan melihat sebelah mata ya kalau ada orang
Iya, orang yang lagi benar-benar butuh bantuan, benar. lagi dizolimi ya. Benar, makanya itu perlu edukasi hukum ke masyarakat biar tahu bahwa menghubungi seorang advokat itu bukan menjadi masalah semakin rumit. Terkadang mereka ini karena kurangnya edukasi hukum, mendengar nama advokat atau pengacara mereka udah takut. Karena apa? Karena ya banyak omongan selentingan dari dalam, dari mana-mana bahwa kalau kalian pakai pengacara, kasus kalian bakal akan sulit. Padahal kita ini dilantik dan disumpah untuk membela mereka. Benar nggak, rekan sejawat? Ya, artinya kita terhadap orang yang benar-benar tidak mampu ya, itu kan kita bisa berkewajiban memberikan pembelaan ya secara cuma-cuma kan. Iya, benar. Baik, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi tidak Benar. melulu pengacara itu yang dicari adalah uang. Ya memang uang butuh Benar. ya. Benar. Ketika di depan mata memang orang yang tidak bersalah itu ditangkap, ya tidak melakukan ditangkap, ditetapkan tersangka, ditahan. Ya, Nah, advokat itu. bergerak. Makanya Iya. saya sangat menyayangkan kalau ada advokat yang secara gamblang dia sudah bisa melihat bahwa orang ini nggak bersalah ya, Nah, tetap itu. malah nyerang. Malah Benar. Benar. penyidik ya. Benar. Sangat Padahal sayang. padahal kalau mau kita telaah itu legal standingnya di mana? Coba. Benar kan? Ya ini nggak ada kapasitas. Nah, kapasitas dia apa? Berbicara di situ apa? Kapasitas dia apa? Nah, sekarang kita dengar-dengar lagi malah mau KY, melaporkan ke KY. Lah itu kan seharusnya kalau kita sadar, apalagi kita orang yang mengerti hukum, malu karena yang seharusnya melaporkan ke KY itu adalah pengacara terkait. Dalam arti pengacara terkait itu ya dari pihak kepolisian yang harus melaporkan. Kalau kita duduk perkaranya aja nggak ada di situ, kok bisa-bisa kita melaporkan ke KY gitu. Kapasitasnya gimana itu ya Bang ya? Nah itu makanya kami sebagai pengacara kami juga bingung kok main tumbur itu kan sama aja main tumbur-tumbur aja. Iya. Kapasitas seharusnya yang melaporkan ini seharusnya ya benar Pak Tony ya, harusnya pihak lawan yang melaporkan, benar kan? Betul. Ini malah yang kita penonton ibarat main bola nih, malah penonton yang ngasih kartu merah coba, bukan wasit. Gimana coba? Tapi bingung juga. Iya, karena gini, di dalam kasus yang viral ini, seperti yang Pak Tony pegang ini kan banyak oknum-oknum yang ingin ikut duduk di dalam situ. Kenapa? Satu ya, yang pasti ingin mendapatkan nama kayak gitu kan. Makanya lari ke sini ditolak, lari ke sana ditolak, akhirnya nggak ada yang terima, udah tumbur-tumbur aja kayak gitu. Ya awalnya itu memang si R itu memang awalnya minta masuk ke tim kami ya, diganti kan mau Iya. tolak. Nah, akhirnya ya nyerang begitu. Bener, kita juga dengar itu Pak Tony kabarnya kayak gitu kan. Sama Marwan kemarin kan yang ngomong. Pak Tony ada tanggapan tentang DNA nggak Pak Tony? Tanggapan tentang DNA. Iya. Ntar DNA yang- sih itu ya, itu ntar yang sih Cianjur ya. Jadi kalau ini biar gantian yang bawah ngantri nih. Jadi kalau yang di atasnya sudah, yang Bang Rendanya sudah, Bang Rendanya turun. Iya, oke. Kalau saya sebenarnya mau nongkrong aja di sini Pak Tony, tapi karena banyak yang antri kan. Cuman saya mau nanggapin itu yang Mas di bawahnya masalah DNA yang ini ya, apa yang orang Cianjur ya. Iya betul. Iya, kalau saya pribadi ini pendapat saya izin dulu Pak Tony jawabnya ya. Nanti Pak Tony boleh jawab. Kalau menurut saya untuk DNA itu kan belum terlalu diperlukan karena belum masuk ke pokok perkara. Nah, masalah DNA itu benar atau tidak itu nanti pembuktiannya bukan di
di luar, harusnya dibawa ke pengadilan. Jadi sebenarnya Kang DM terlalu buru-buru untuk melakukan tes DNA itu. Nah, apabila memang sudah mendapatkan hasil, ini kan jadi kebingungan. Mau dibuka secara gamblang ke publik nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya itu sih kalau pendapat saya. Nanti mungkin bisa didengar dari Pak Tony pendapatnya seperti apa. Karena banyak yang antri, saya kayaknya harus turun nih dengan terpaksa. Padahal saya pengen banget nih ngobrol bebas dengan Pak Tony membahas. Iya, seharusnya dibuka aja ruang publik gitu Pak Tony. Dibikin berapa, jadi enak kita diskusinya kayak gitu, menambah wawasan kayak gitu. Dan saya juga ketimpaan untuk fans-fansnya Pak Tony juga. Saya ini karena followernya dikit, makanya nggak bisa buka kamera. Kalau bisa saya buka kameranya. Iya, followernya baru 20. Coba dibantu support nanti biar bisa dibuka ini. Mungkin dari Pak Tony ada tanggapannya Pak Tony? Oke, apa yang dikatakan Bang Renda itu sepakat ya bahwa terlalu buru-buru. Jadi gini, ada plus minus ya. Ketika ini bukan bicara konteks penegakan hukum ya, bukan bicara konteks pro justisia, tapi bicara meyakinkan publik ya. Ada dua tujuan mungkin ya, ada dua kemungkinan ketika DNA itu dilakukan, tes DNA itu dilakukan diinisiasi oleh Kang Deddy Mulyadi, mungkin sepakat dengan Peggy Setiawan Cianjur dan keluarganya ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tentu harapannya itu tes DNA-nya itu adalah tidak identik ya. Tidak identik bahwa Peggy Setiawan bukan anaknya Pak Cece. Maka mungkin itu yang diharapkan mungkin ya, sehingga akhirnya dugaan masyarakat benarlah bahwa itu bukan bapaknya ya Cecep. Tetapi ketika hasilnya itu ternyata tes Cecep itu adalah bapaknya, maka akhirnya meyakinkan publik juga kan ya bahwa itu adalah Cecep adalah bapaknya. Jadi pendapat saya sih seharusnya ya, karena ini orang ini dicurigai, maka yang dilakukan itu bagaimana caranya agar Peggy Setiawan Cianjur ini diperiksa, harusnya bukan dites DNA ya, diperiksa. Harusnya lebih diperiksa dulu ya Pak Tony ya, baru lakukan DNA gitu. Betul. Nah, karena nanti kalau sudah diperiksa, maka akan ditanyakan juga bapaknya itu siapa. Nah, ketika nanti misalkan si Peggy Setiawan Cianjur ini mengaku bapaknya adalah Cecep, kemudian penyidik menemukan banyak kebohongan-kebohongan ya dengan saksi-saksi alat bukti lain, maka barulah penyidik memerlukan tes DNA tuh kepada Peggy Setiawan Cianjur, sehingga yang melakukan tes DNA itu adalah penyidik untuk kepentingan pro justisia gitu loh. Untuk kepentingan bukti lah gitu ya Kang Tony. Iya, kalau sekarang kan untuk apa kepentingannya? Ya paling untuk meyakinkan publik. Nah, ternyata sebaliknya. Hasilnya kan itu tidak sesuai harapan mungkin ya. Harapan masyarakat itu kan bener nih bukan anaknya Cecep kan gitu. Tapi ya hasilnya ternyata anaknya Cecep ya. Anaknya Cecep hasilnya. Ya sudah, mau gimana lagi kan udah diyakinkan dengan tes DNA kan. Siap. Hatur nuhun Kang Kemudian Tony. kita berpikir kayak Ibu Widya, nggak percaya itu dimanipulasi, hasil tes DNA-nya ada intervensi dan seterusnya ya, kan sulit untuk membuktikan hal itu kan. Nah iya. Dan Pak Deddy juga kan ngomong para netizen mau percaya mau enggak terserah, yang jelas saya udah melakukan hal yang terbaik gitu kan. Ya susah ya, karena menurut saya benar terburu-buru Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi tidak memberikan kesempatan dulu kepada penyidik. Nah, seharusnya memang ayo sama-sama dorong, kalau memang kita curiga dengan Peggy Setiawan Cianjur ya, harusnya dorong bagaimana segera diperiksa. Nah, penyidik biasanya gini,
Pemeriksanya bagaimana? Tidak ada keterangan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur. Pemeriksaan itu kan berdasarkan keterangan saksi yang sebelumnya kan itu. Harusnya kan ada nama 5 Peggy Setiawan kan yang dikantongin polisi, harusnya 5-5-nya itu kan diperiksa. Kenapa ke Peggy ini terus nyecernya gitu ya Pak Tony? Harusnya mah ke 5-5-nya gitu kan. Itu juga yang pernah saya sampaikan kan di beberapa kali di televisi kan. Iya. Nah, harusnya sih Peggy Setiawan Cianjur juga ada tuh hasil pemeriksaannya bagaimana kan. Ini kan enggak. Ya ini saya sih melihatnya ini masih ditutup-tutupi ya dalam menangani kasus ini nih oknum penyidik nih. Makanya ayo netizen semuanya dorong kepolisian agar menangani kasus penuntasan kasus Pinaik ini secara transparan. Tuh. Siap. Makasih Pak Tony. Mungkin ada yang mau gantian yang di bawah. Kasihan nanti saya turun ya Pak Tony. Bisa tulis semua ya, biar yang di bawah naik. Iya, oke, saya izin juga. Terima kasih tuh udah ada yang follow juga. Itu harapan saya sih sebenarnya naik ke sini. Biar nanti followernya biar naik dulu. Abang